Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, bahwa di statistika ada materi tentang distribusi probabilitas diskrit. Seperti sama saja dengan kita mempelajari mean, median, modus, di mana ada data tunggal dan data kelompok. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Hasnah Sakina dan teman-teman saya yaitu Alfana Mahadewi, Putri Hatamimi, dan Raihan Fajar, dan dari kelompok 5 akan membawakan tentang distribusi probabilitas diskrit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit adalah suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang tak terhingga atau suatu barisan unsur yang tidak pernah terakhir tetapi sama banyaknya dalam bilangan cacah. Walpole 1993. Distribusi probabilitas variabel acak diskrit yang dikenal di antaranya. Yang pertama, distribusi binomial. Yang kedua, distribusi hipergeometrik. Yang ketiga, distribusi Poisson. Distribusi binomial merupakan suatu percobaan di mana pada setiap hasilnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal dalam tiap jumlah kali pengulangan yang bebas. Walpole 1993. Ciri-ciri distribusi probabilitas binomial adalah hanya terdapat dua kemungkinan hasil pada percobaan dalam sebuah eksperimen atau percobaan terdiri dari atas n pengulangan. Contohnya benar atau salah, angka atau gambar, berhasil atau gagal, dan dua kemungkinan hasil tersebut merupakan kejadian yang sering lepas. Probabilitas keberhasilan atau peluang sukses dilambangkan dengan P, sedangkan kegagalan dilambangkan 1 dikurangi P atau Q, tetap sama antara percobaan. Masing-masing percobaan adalah saling bebas dari percobaan lainnya. Variabel acak menghitung jumlah keberhasilan pada jumlah percobaan PMF untuk distribusi probabilitas binomial. Berikut adalah persamaan distribusi binomial. P dalam kurung R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R untuk kurung faktorial P pangkat R dikali Q pangkat N kurangi R. Keterangannya, P dalam kurung R sama dengan nilai probabilitas binomial. P probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan. R banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan. N jumlah total percobaan. I probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari Q sama dengan 1 dikurangi P. Seperti dalam contoh soal berikut. PT Madiun mengirim buah melon ke Hero. Buah yang dikirim 90% diterima dan sisanya ditolak. Setiap hari 15 buah dikirim ke Hero, berapa peluang 15 dan 13 buah diterima? P dalam kurung P sama dengan 0,9 dan P dalam kurung Q sama dengan 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. Peluang 15 atau P dalam kurung 15 sama dengan 15 faktorial dibagi 15 faktorial dalam kurung 15 dikurangi 15 tutup kurung faktorial 0,9 pangkat 15 dikali 0,1 pangkat 0 sama dengan 0,206. Peluang 13 atau P dalam kurung 13 sama dengan 15 faktorial dibagi 13 faktorial dalam kurung 15 dikurangi 13 tutup kurung faktorial 0,9 pangkat 13 dikali 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,267. Untuk mencari nilai distribusi binomial dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan N sama dengan 15, di mana X sama dengan 15 dan X sama dengan 13 dengan P dalam kurung P sama dengan 0,9 dan dapat diperoleh nilai 0,206 dan 0,267.
Selanjutnya, distribusi hipergeometrik. Bila dalam N populasi benda, K buah benda diberi label berhasil dan N-K benda lainnya diberi label gagal, maka distribusi peluang bagi perubahan acak hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran N. Walpole, 1933. Bila percobaan yang berulang secara independen menghasilkan kesuksesan dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P, maka distribusi probabilitas variabel acak X pada saat terjadinya kesuksesan pertama adalah PR sama dengan S kombinasi R dikali N besar min S kombinasi N kecil min R dibagi N besar kombinasi N. Dengan keterangan, PR sama dengan probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses, N jumlah populasi, S jumlah sukses dalam populasi, R jumlah sukses yang menjadi perhatian, N jumlah sampel dari populasi, dan C simbol kombinasi. Contoh soal, ada 33 perusahaan di BEJ akan memberikan dividen dan 20 di antaranya akan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Bapepam sebagai pengawas pasar saham akan melakukan pemeriksaan dengan madu 10 perusahaan. Berapa dari 10 perusahaan tersebut? 5 perusahaan akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya. Jawab, keterangan, N besar sama dengan 33, S sama dengan 20, N sama dengan 10, dan R sama dengan 5. Solusi, probabilitas sama dengan 20 kombinasi 5 dikali 33 min 20 kombinasi 10 min 5 dibagi 33 kombinasi 10 sama dengan 0,216. Selanjutnya, distribusi Poisson. Peluang Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai bagi suatu peubah acak X, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama suatu selang waktu tertentu, atau distribusi daerah tertentu. Walpole, 1933. Adapun rumus Poisson sebagai berikut. Mu pangkat X E pangkat min mu per X faktorial. Mu didapat dari N kali P. Di sini keterangannya, PR adalah nilai probabilitas distribusi Poisson. Mu adalah rata-rata hitung dari jumlah nilai sukses. Mu sama dengan NP. E adalah bilangan konstan sama dengan 2,7183 atau 7.183. R adalah jumlah nilai sukses. Contoh soalnya, jumlah emiten di BEJ adalah 120 perusahaan. Akibat krisis ekonomi, peluang perusahaan memberikan dividen hanya 0,1. Apabila BEJ meminta secara acak 5 perusahaan, berapa peluang kelima perusahaan tersebut akan membagikan dividen? Jawaban, diketahui N sama dengan 120, X sama dengan 5, P sama dengan 0,1, mu sama dengan N kali P sama dengan 120 kali 0,1 sama dengan 12. PX sama dengan 12 pangkat 5 kali 2,7182 pangkat min 12 per 5
faktorial sama dengan 0,0127. Untuk mendapatkan nilai distribusi Poisson dapat digunakan tabel distribusi Poisson. Carilah nilai mu sama dengan 12 dan nilai x sama dengan 5, maka akan didapatkan nilai 0,0127. Menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi binomial. Yang pertama, Anda klik ikon fx atau Anda klik ikon insert dan pilih fx function. Yang kedua, Anda pilih menu statistikal pada function kategori. Yang ketiga, Anda pilih menu binomdis pada function name. Anda tekan OK. Yang keempat, setelah Anda tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut. Binomdis, numbers, masukkan nilai X, reals, masukkan nilai N, probability, masukkan nilai P, kumulatif, tulis kata false. Nilai P dalam kurung R akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi hipergeometrik. Langkah pertama, klik icon fx atau Anda klik icon insert dan pilih fx function. Kedua, pilih menu statistikal pada function kategori. Ketiga, pilih menu hide geodis pada function name. Anda tekan OK. Selanjutnya, setelah tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut. Sampel S, masukkan nilai R. Number sampel, masukkan nilai N. Population S, masukkan nilai S. Number box, masukkan nilai N. Nilai probabilitas akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan, seperti pada gambar berikut. Menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi Poisson. Yang pertama, klik icon fx atau Anda klik icon insert dan pilih fx function. Yang kedua, pilih menu statistikal pada function kategori. Yang ketiga, pilih menu Poisson pada function name, tekan OK. Setelah tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut. Poisson. X, masukkan nilai X. Min, masukkan nilai mu. Kumulatif, tulis false. Nilai probabilitas akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan Poisson. Seperti pada gambar sebagai berikut. Kesimpulannya, bahwa distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Distribusi probabilitas diskrit adalah suatu ruang sampel yang tak terhingga atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir tetapi yang sama banyaknya dengan
Bilangan cacah. Distribusi ada beberapa variabel, yaitu distribusi binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Sebagai penutup presentasi kami, maka dari itu, izinkan saya untuk membagikan kutipan dari Albert Essence Georgi. Research is to see what everyone else has seen and to think what nobody has done. Penelitian adalah untuk melihat apa yang orang lain telah lihat dan untuk memikirkan apa yang tidak ada orang yang sulit. Saya Hasnah Sakinah dan teman-teman saya Alfona Mahadewi, Putri Hatami, dan Raihan Fajar mewakili kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.